2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya berdoa terus, saya berharap saudara semua dalam keadaan baik-baik dan semakin sehat. Kita akan sama-sama memulai daripada Menara Doa hari ini. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan dengan hadirat Allah. Kita dilibatkan dengan doa-doa profetik, nyanyian-nyanyian baru yang Tuhan taruh di hati kita. Dan hari ini kita akan belajar tentang Bethesda, tentang rumah kemurahan Allah. Saudaraku, ini pesan yang begitu kuat yang Tuhan taruh di hati saya. Mari saudara kita akan sama-sama kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini. Pagi yang indah, saat yang indah, siang yang indah, malam yang indah ya Tuhan. Dimanapun dan kapanpun ya Tuhan, anak-anak-Mu hadir bersama dengan ya Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang ada ya Tuhan di Amerika ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami di menara doa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri doa-doa ya Tuhan yang profetik buat setiap kami. Roh Kudus taruh pokok-pokok doa di setiap hati kami. Tuhan berikan nyanyian-nyanyian baru buat setiap kami. Tuhan berikan ya Tuhan hikmat dan pewahyuan yang baru. Tuhan pengajaran-pengajaran ya Tuhan yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini doa kami ya Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari dari awal lagi punya kata satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu dari
siap kami. Yes, kami mau ada ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Oh ya Labakashi. Daripada 1000 hari di tempat lain, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Lebih baik 1 hari Di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh ya Labakashi, bala. Oh ya Labakashi, bala. Oh ya Labakashi, bala. Sembah Dia saudara, buka suaranya, saudara bisa berbahasa. Oh ya Labakashi, bala. Oh ya Labakashi, bala. Oh ya Labakashi, bala. Oh la bala. Tuhan penuhi siap kami dengan Roh Kudus. Tuhan penuhi kami semua dengan Roh Kudus. Oh ya Labakashi, bala. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus. Oh ya Labakashi, bala. Oh ya Labakashi, bala. Yesus, Tuhan Yesus. Oh la bala. Oh la Labakashi, bala. Your presence is heaven to me. Hadirat-Mu ya Tuhan. Your presence Hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. is heaven. Oh Labakashi, seperti kami merasakan suasana surga. Buka suaranya saudara. Your presence is heaven to me.
Your presence is heaven. Oh, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Tuhan, hujani kami dengan Roh Kudus-Mu. Rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on us. Holy Spirit, you are welcome in. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Jesus, Come flood Jesus. your glory, God, is what our heart longs To be overcome by your presence, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Mari
Mari saudara harapkan lawatannya datang. Yes, turun tengah-tengah kita. Oh Roh Kudus. Rain down, rain on us. Buka suaranya saudara. Mari sebagai doa kita. Holy Spirit rain. Mari Roh Kudus hujani siap kami. Holy Spirit. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Penuhi kami sekarang. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Oh haleluya. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Hallelujah. Rain down. Rain on us. Rain down. Rain on us. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Ya ra bakasya la bala 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 bala. Ya ra bakasya la bala bakasya la Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji-Mu. Tuhan Yesus, lawat dan jalan yang haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Saudara, saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sedang sakit hari ini. Apapun jenis penyakit saudara,
Saudara yang berjuang untuk kesembuhan, saya mau katakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Dia datang ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Salah satu pekerjaan iblis adalah sakit penyakit, saudaraku. Dia mau sembuhkan saudara. Pekerjaan iblis adalah mengikat setiap orang dengan sakit penyakit, dengan dosa. Saudaraku, hari ini kita sama-sama berdoa buat saudara. Saudara tumpangkan tangan di tempat saudara yang sakit hari ini. Kalau ada keluarga saudara, orang yang saudara kasih sedang sakit, saudara bisa berdoa juga bersama-sama. Bersama dengan saya, para hamba-hamba Tuhan dari UPT tergabung di sini saudaraku. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada, saudara bersama dengan kita di ruangan ini saudaraku. Berdoa untuk saudara. Kami semua mengasihi saudara. Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Dan Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Maukah kamu sembuh? Jawab, Tuhan, aku mau sembuh. Sekarang Tuhan berkata, katakan apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu, kata Tuhan. Katakan, Tuhan, sembuhkan aku. Apa yang menjadi penyakit saudara? Apa yang menjadi penyakitnya? Tutup mata ibu bapak saudara. Mari naikkan nyanyian ini saudara. Sebelum kita doa. Yes, Tuhan mau sembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan mau sembuhkan segala luka di hati setiap kita. Tuhan juga mau sembuhkan hubungan kita. Dia mau sembuhkan keuangan kita. Seluruh seutuhnya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Buka suaranya saudara. Sambil saudara tumpang tangan di tempat yang sakit. Naikkan nyanyian ini saudara, buka suaranya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau Ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. sekali lagi katakan Tuhan, haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, Semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari saudara buka suaranya. Ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagimu. Sekali lagi saudara. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil.
mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagi melodiku. Mari saudara, saya mau berdoa bersama dengan para hamba Tuhan. Berdoa untuk saudara. Saudara tumpang tangan atas yang sakit. Hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau mati di salib untuk menebus dosa kami dan juga menanggung segala sakit penyakit kami. Hari ini Tuhan beri kami iman untuk disembuhkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, katakan. Di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah disembuhkan. Katakan, aku telah disembuhkan. Saudara terima kesembuhan sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ku perintahkan segala sakit penyakit yang dibawa oleh kuasa gelap. Aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Segala COVID-19 jadi sembuh saudara sekarang. Terima dalam nama Yesus. Jangan takut. Percaya saja kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau berikan tenang, damai sejahtera-Mu Tuhan. Turun buat setiap anak-anak-Mu ini. Semua ya Tuhan yang sakit kanker, Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang saraf kejepit, tulang yang patah, ototnya Tuhan. Segala keropos tulangnya. Aku percaya Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus telah disembuhkan sekarang. Terima kesembuhannya. Dalam nama Yesus, apapun jenis penyakit saudara, autoimun, GERD, asam lambung, ginjal, tumor, kanker, terima kesembuhannya sekarang. Dalam nama Yesus, aku berdoa untuk siap anak-anak-Mu Tuhan. Yang sedang ya Tuhan bekerja, berusaha, berbisnis, karir anak-anak-Mu, turunkan berkat-Mu atas mereka semua. Tuhan buat berhasil. Terus beri iman buat siap kami ya Tuhan. Beri iman buat siap kami ya Tuhan. Iman sebesar biji sesawi itu ya Tuhan. Yang punya kuasa ya Tuhan untuk berkata kepada gunung ini, tercampak ke laut. Maka gunung ini akan tercampak ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mukjizat masih ada buat setiap kami. Mukjizat masih ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kau cukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Kami minta kemurahan-Mu turun buat setiap kami ya Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu turun Tuhan. Lebih dari hidup. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan. Tangan kemurahan Tuhan. Yes. Saudara hayati lagu ini. Buka suaranya. Renungkan kata-katanya. Ini doa kami ya Bapa. Lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih
memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, biarlah kebaikan dan kemurahan-Mu belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah kemurahan-Mu turun buat setiap kami. Kemurahan-Mu turun buat setiap kami. Kalau Engkau tunjukkan kemurahan-Mu buat kami, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak layak untuk kami terima. Kami akan menerima ya Tuhan segala yang baik dari Tuhan. Kalau kami menerima kemurahan-Mu, maka Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang layak untuk kami terima. Seperti penghukuman, pembalasan. Engkau memberikan kami pengampunan ya Tuhan. Engkau memberikan kami ya Tuhan kebaikan-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu, kesembuhan, pemeliharaan dan perlindungan buat setiap kami. Kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami butuh kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Oh ya labakashini, waktu kami lemah, kami bisa dikuatkan. Ketika kami jatuh, ada tangan Tuhan, ya Tuhan akan terulur buat siap kami tidak tergeletak. Ketika kami gagal, ya Tuhan, Engkau memberikan kami ya Tuhan kekuatan untuk bangkit. Terima kasih, terima kasih. Waktu kami sakit, kami akan melihat tangan Tuhan menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, kami butuh ya Tuhan kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu Yesus. Kemurahan-Mu Yesus. Oh ya labakashini melabalabalabala. Oh ya labakashini melabalabalabala. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat setiap kami semuanya. Urapi hamba-Mu, dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak, Saudara yang kasih dalam Kristus. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa, memuji. Saya percaya kuasa kesembuhan sudah bekerja di tengah-tengah kita. Semua saudara yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Katakan amin saudara. Bahkan Tuhan sembuhkan seutuhnya. Nah hari ini saya berikan judul khotbah saya, menetap di Bethesda. Kenapa? Ini kan Bethesda adalah rumah kemurahan. Inilah saya pakai istilah kata menetap. Menetap, kenapa saya kasih judul ini? Tadi itu di kayak seperti dikasih namanya pikiran gitu dari Tuhan. Ya kan, menetap artinya kamu selalu di dalam benak pikiranmu bahwa ada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kamu sepanjang seumur hidupmu. Itulah tulisan daripada Daud. Ini harus ada, dimasukin dalam pikiran kita. Katakan amin saudara. Nah sekarang kita akan melihat ya saudara tentang Bethesda. Kita belajar tentang Bethesda. Bethesda artinya house of mercy. Ya, rumah kemurahan. House of kindness katanya lagi yang lain. Ya kan kita akan baca dari Yohanes 5 saudara, ini kisahnya. Ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan baca sama-sama. Ini Yesus ya kan pergi ke Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Nah, ini udah deket saudara, hari raya Paskah kita. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Bethesda. Ada 5 serambinya, 5. Angka 5 bicara tentang apa? Mercy, kemurahan, anugerah, angka 5 saudara. Ya kan? Angka 5. Dan serambi-serambi itu berbaring. Di serambi itu sejumlah besar orang sakit. Ada banyak orang sakit di serambi itu. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi apa?
sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari apa? Hari Sabat. Katakan amin saudara. Nah saudaraku, hari ini saudara, saya ingin bagikan tentang pentingnya hidup di dalam apa? Kemurahan Tuhan. Saudara harus hidup di dalam kemurahan Tuhan. Seperti Daud saudara, dia tulis di dalam Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bethesda. Saudara, Bethesda artinya apa? Rumah kemurahan. Saudara, makanya kami ini kita, saudara, apa nama sekolah yang pas untuk Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah di Palembang ini? Tuhan kasihkan Bethesda. Bethesda. Ya sekolah ini. Jadi ada kemurahan, ada kemurahan. Anak-anak ini jadi anak-anak yang murah hati. Mereka menjadi anak yang murah hati, mereka akan dapat kemurahan Tuhan. Ya kan, diberikan otak yang cerdas, badannya sehat, saudara, semuanya. Jadi bertumbuh secara utuh, saudara. Nah hari ini kita akan bahas lagi. Tadi kita sudah doa, saya ada singgung dalam doa. Apa sih artinya kemurahan? Kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan nih dua sisi saudaraku. Saudara sini, sisi pertama adalah apa? Tuhan memberi sesuatu yang tidak layak untuk kita terima. Itu kemurahan. Katakan amin saudara. Jadi bukan karena kesanggupan kita, saudara, atau kehebatan atau prestasi kita, atau bukan karena karakter kita, kebaikan kita, saudara, ya kan saudara. Tetapi saudara, itu semata-mata karena memang apa? Kebaikannya dia. Dia ingin berikan kita sesuatu yang tidak layak untuk kita terima. Sebenarnya kita nggak layak untuk terima, untuk dapatkan, tapi dia tetap berikan. Itu namanya kemurahan Tuhan. Dalam bentuk apa saudara? Keselamatan jiwa, hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Kita bisa berada dalam hadirat Tuhan. Spiritual connection. Kita bisa nyembah. Itu sebenarnya kemurahan Tuhan saudaraku. Karena di dalam hadirat Tuhan kita tahu. Kita nih plong. Saudara, banyak orang berkata, Pak, cukup lama saya gak bisa tidur. Saya cemas, saya khawatir, saya takut dengan penyakit ini. Tapi pada waktu saya ikut menara doa online, saya ikut doanya, saya ikut nyanyinya, saya masuk hadirat Tuhan. Semalam-malaman saya tidur nyenyak. Nah ini yang namanya saudara kemurahan Tuhan. Katakan amin saudara, bisa masuk hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan juga ada terang Tuhan. Saudaraku, ada pengertian, ada hikmat Allah. Saudara, ini yang namanya kemurahan Tuhan. Ya. Dalam hadirat Tuhan kita ada kekuatan yang baru, ada kuasa. Ya, di situ juga ya, kemurahan Tuhan apa? Kita bisa terima mujizat, berkat-berkat dari Tuhan. Kalau orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan, orang ini cenderung rendah hati, murah hati, besar hati. Karena dia tahu ini semata-mata pemberian yang Tuhan beri. Tuhan tetap beri sekalipun aku tidak layak, tidak memenuhi persyaratan untuk menerimanya. Itu sisi yang pertama. Sisi berikutnya gini saudara, kemurahan Tuhan. Artinya apa? Tuhan tidak memberikan sesuatu yang layak untuk kita terima. Apa sesuatu yang kita terima? Seharusnya kita pantas menerima apa? Penghukuman. Saudara, harusnya pantas kita menerima pembalasan dari Tuhan. Atas apa? Dosa dan kesalahan kita. Tapi Tuhan tidak berikan itu.
Malah dia apa? Dia ampuni kita. Dan dia bebaskan kita dari tuduhan bersalah. Yang mengerti karena ini namanya kemurahan Tuhan. Setiap orang yang menetap di Bethesda, setiap orang yang mau hidup dalam kemurahan Tuhan, orang ini mudah untuk bisa mengampuni orang lain yang bersalah sama dia. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi saudaraku yang Kristus. Di dalam Yohanes 5 ayat 6, di sini dicatat saudaraku. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Ya. Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada orang itu, kepadanya. Apa saudara? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau? Kayak Yesus lihat dia berbaring di sana. Saudara, Tuhan melihat orang itu berbaring di Bethesda. Dia berbaring di Bethesda. Saudaraku, Tuhan lihat dia berbaring di Bethesda. Makanya Tuhan berfirman kepada orang itu, maukah kamu sembuh? Apakah saudara sedang berbaring di Bethesda? Apakah saudara sedang berbaring di rumah kemurahan Tuhan? Apabila saudara berbaring di rumah kemurahan Tuhan saat ini, Tuhan akan berkata kepada saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Nah, saya ingin bahas saudaraku, kenapa Tuhan harus bertanya kepada orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Ada 3 prinsip yang kita akan pelajari. Kemarin kita belajar tentang prinsip iman. Ya, emang hidup harus ada keyakinan, tapi keyakinan tidak akan pernah bisa mendatangkan mujizat. Hanya iman yang bisa membuat Allah bekerja dan mendatangkan mujizat. Katakan amin saudara. Kita gak boleh hidup dalam keraguan, harus dengan keyakinan. Tapi gak cukup cuman yakin aja. Karena keyakinan itu berasal dari siapa? Dari diri kita sendiri. Yakin. Saudaraku, ya kan? Tapi kalau iman itu berasal dari apa? Dari Tuhan. Lewat perkataan firman-Nya, dalam ya kan dari firman-Nya. Nah, itu kemarin kita bahas. Nah, hari ini saudara, kita bahas saudaraku. Ya kan? Bahwa tanpa iman, Tuhan kalau Tuhan tidak lihat iman, Tuhan gak bisa bekerja untuk menolong kita, membuat mujizat dan memberkati kita. Jadi salurannya adalah iman. Ini ada penjelasan beberapa prinsip yang kita akan pelajari sekarang. Mengapa Tuhan bertanya kepada orang lumpuh ini, maukah kamu sembuh? Pertama, kita belajar sini. Tuhan hendak membangkitkan kembali apa? Pengharapan orang lumpuh ini. Katakan amin saudaraku. Pengharapan orang lumpuh ini. Kita belajar iman kemarin. Hari ini kita belajar tentang apa? Pengharapan. Sekali lagi kita belajar pengharapan. Saudara, Tuhan tidak bisa tolong. Tuhan tidak bisa menolong si lumpuh. Ya kan? Jika si lumpuh tidak mengharapkan untuk disembuhkan. Kenapa tuh harus tanya? Karena orang kalau udah kelamaan sakit, biasanya saudara walaupun dia berada di tempat itu, kadang-kadang dia udah gak harap lagi. Betul gak saudara? Untuk disembuhkan. Saya kasih contoh, kalau orang gak berharap lagi, pasti kan udah gak didoakan lagi. Kadang-kadang udah dilupakan doanya. Pengharapannya sudah gak diinikan. Contohnya siapa? Imam Zakaria. Suami daripada Elisabeth. Saya percaya. Saudaraku, bertahun-tahun dia berharap. Dia doakan supaya mereka punya anak, punya keturunan. Tapi setelah sudah masuk ke dalam belasan tahun, puluhan tahun, dan sudah menjadi tua, dia sudah tidak lagi berharap. Dia sudah lupakan doa-doanya. Tapi pada waktu dia sedang melayani di bait Allah, malaikat Tuhan datang bawa pesan. Zakaria, istrimu Elisabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan kamu harus beri nama dia Yohanes. Dia akan membuka jalan, saudara, untuk ya kan kedatangan atau pelayanan daripada apa? Yesus Kristus. Kasih apa-apa segala macam. Apa perkatakan?
Bagaimana mungkin? Ya kan, istriku tuh sudah tua. Saudaraku, kata-kata seperti itu adalah kata-kata apa saudara? Dia udah gak harap lagi. Karena dia lihat kenyataan. Saudara, keyakinan itu timbul dari apa yang kita lihat. Apa yang kita pegang, apa yang kita dengar. Saudara, secara nyata. Dia udah gak yakin istrinya. Tapi firman ini datang, suara Tuhan. Elisabeth akan mengandung. Doamu sudah didengar Tuhan. Dengarnya adalah melampaui pengharapan kamu. Saudaraku Kristus. Saudara bisa mengerti di sini? Katakan amin saudaraku. Jadi ya kan kadang-kadang juga Tuhan begini loh. Orang udah kelamaan sakit, kelamaan susah. Biasanya gak berharap lagi. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia tanya, dia bangkitkan dulu pengharapannya. Saudaraku yang Kristus, Tuhan bisa sembuhkan kita. Tuhan bisa sembuhkan saudara. Jika saudara memiliki iman dan pengharapan untuk disembuhkan. Kemarin kita belajar bagaimana punya iman untuk disembuhkan. Kita belajar kemarin. Kalau saudara belum dengar, ya kan saudara, khotbah yang kemarin saudara bisa buka YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah yang kemarin. Saudara yang kemarin ya. Sini kan. Jadi saudara perhatikan ya kan, Tuhan tuh bekerja berdasarkan iman dan pengharapan kita. Nah, pengharapan kita ya kan haruslah pengharapan yang memiliki dasar janji firman Tuhan. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan orang Kristen punya dasar. Dasarnya adalah apa? Iman kepada apa saudara? Janji Allah, kepada firman Allah, kepada pribadi Allah yang setia, yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Katakan amin saudara. Orang dunia berkata, jangan banyak berharap. Jangan banyak berharap. Makin banyak berharap, makin banyak kecewa. Karena pengharapan orang dunia adalah pengharapan yang gak ada dasar. Dasarnya mungkin omongan orang. Omongan manusia, hari ini dia ngomong A, besok bisa jadi B. Tapi kalau dasar pengharapan kita adalah perkataan firman Allah. Allah kalau berfirman, saudara, sifat firman itu adalah kekal. Dia Allah yang setia, kalau dia berbicara, dia berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Inilah yang jenis pengharapan yang tidak membuat saudara kecewa. Pengharapan jenis ini, jenis pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Sebab apa? Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Saudara, pengharapan jenis ini yang gak akan mengecewakan ada kasih Allah. Nah, ketika kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi saudara? Firman ini, iman ini akan bekerja karena iman bekerja oleh karena kasih. Yesus bertanya, maukah kamu sembuh? Ya mau sembuh. Saya ngapain di sini? Saya mau sembuh. Kamu mau sembuh? Ya kan? Itu yang Tuhan mau. Saya ingin bagikan saudaraku gini. Kita dapat membangkitkan kembali pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara harus bangkitkan terus pengharapan saudara sama Tuhan. Dengan cara apa? Isi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan. Kemarin kita bilang kalau iman untuk disembuhkan, firman Tuhan tentang kesembuhan, itu yang harus saudara isi. Besok saya akan bagikan tentang saudaraku, bahwa sebenarnya tuh iman yang hidup tuh iman yang model apa. Ini besok saudaraku Yesus ya. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, saudaraku, pengharapan yang tidak, jenis pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang dasarnya firman. Sementara saudara berharap, seharusnya saudara terus isi pikiran dengan firman Tuhan yang berkata apa? Oleh bilur-bilur Yesus aku telah disembuhkan. Oleh bilur Yesus aku telah disembuhkan. Ini firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sementara saya sakit, saya harus jaga hati saya harus bergembira. Katakan amin saudara. Kalau saya bergembira, maka Tuhan akan memberikan kepada saya apa yang diinginkan oleh hati saya. Saudara harus tahu ini. Penuhi saudara pikiran dengan apa? Dengan firman Tuhan.
yang mengerti? Katakan amin. Jadi Tuhan tanya kepada saudara saat ini, maukah kamu sembuh? Maukah kamu pulih? Kamu mau gak sih ditolong? Bagian kita cuma katakan, Tuhan, ya aku mau ditolong. Saudaraku yang Kristus, yang kedua, kenapa Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Tuhan tuh mau mengalihkan saudara fokus perhatian daripada si orang ini yang lumpuh. Saudaraku, ya kan, dari kolam Bethesda kepada dirinya. Saudaraku yang Kristus, selama ini orang ini menaruh fokus perhatiannya kepada kolam. Kepada kolam ini saudaraku. Ya kan? Dia sudah, tapi juga dia tidak pernah dapatkan kesembuhan selama berapa tahun dia tunggu kolam itu? 38 tahun. Saya mau kasih tahu kolam ini, kolam Bethesda kan orang itu akan disembuhkan apabila apa? Malaikat datang. Malaikat datangnya kapan saudara? Enggak tiap hari. Enggak tiap bulan, enggak tahu kapan waktunya. Dia hanya bilang sewaktu-waktu. Jadi bicara sewaktu-waktu, bicara tentang apa? Tidak pasti. Ini kan bicara tentang hidup di dunia, semuanya tidak pasti. Kalau saudara tanya sama orang yang dagang, keliling, ya kan? Bang, ya kan? Omsetnya berapa sehari? Pasti jawabannya apa? Tidak pasti. Saudara ketemu, ya saudara yang namanya mas Gojek, atau ketemu Gokar ngobrol, berapa penghasilannya sehari? Jawabannya apa? Tidak pasti. Semua soal penghasilan, soal jabatan, soal apapun semuanya tidak pasti. Yang kedua, dia bilang begini, ya kan, hukum kolam Bethesda. Ketika malaikat turun, saudaraku, goncangkan air, maka orang yang pertama turun, itulah yang disembuhkan. Nomor 2 tidak sembuh, yang turun nomor 2. Nomor 3, apalagi yang gak turun. Ini bicara tentang apa? Saudara, tentang hukum, saudara, siapa yang kuat, dia yang dapat. Ini hukum rimba jadinya. Siapa yang kuat, dia yang dapat. Saudaraku, nah dia ini lumpuh. Dia cerita. Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Dia cerita saudara dengan keadaan dia. Saudara, dia ceritakan keadaan dia ini gak bisa sembuh. Karena aku gak pernah. Sekarang gak ada malaikat goncang. Saya kalau ada juga saya selalu kalah. Makanya 38 tunggu. Tuhan mau ngomong begini. Fokus kita jangan fokus kepada dunia. Hukum dunia di dunia ini kan selalu siapa yang kuat. Ya saya gak punya kesanggupan. Saya gak masuk persyaratan lah. Untuk bersaing aku gak pernah masuk persyaratan. Saya mau kasih tahu jangan sampai kita punya mentalitas. Mentalitas apa ya saudaraku ya? Belalang katanya. Mentalitas belalang. Seperti istilah di kitab Bilangan. Wah mereka ini raksasa, kita ini mah belalang. Akhirnya mereka ditelan habis. Saudaraku, Tuhan mau setiap kita. Saudara, kalau kita fokus kepada keadaan atau diri kita, maka kita akan selalu jadi khawatir dan takut. Tuhan mengarahkan fokusnya kepada siapa? Kepada diri dia. Jadi Tuhan Yesus tanya, maukah kamu sembuh? Tuhan Yesus hendak mengalihkan fokus perhatian orang itu dari kolam Bethesda, ya kan? Yang dimana dengan keadaan dia, dengan kemampuan dia, enggak memenuhi persyaratan lah untuk menerima kesembuhan. Yang setuju tulis kata amin. Betul gak saudara? Dia bilang, saya enggak ada yang gotong saya. Kalau toh ada yang gotong, tidak jadi orang nomor 1. Ini bicara tentang kesanggupan. Sering kali kalau kita ukur kesanggupan kita, kemampuan kita untuk kompetisi, untuk di dunia ini, kita bisa gagal. Tapi Tuhan bilang, udah gak usah fokus ke kolam Bethesda yang tidak pasti, yang mana orang kuat, yang sanggup baru dapat. Fokus ke saya. Yang kedua, jangan fokus dari fokus dirinya sendiri. Tuhan mau arahkan kepada fokus
Tuhan jangan, gak usah lihat pangkat, kantong, saudara, gelar jabatan, apapun gak usah. Udah tanggalkan dulu kalau datang sama Tuhan. Tuhan lagi sedang ada di depan kita. Tanggalkan semua, fokus kepada Dia saja. Katakan amin saudara. Jangan lihat juga orang sekeliling kita. Kita kan seringkali dengan keadaan kita, dengan diri kita, orang sekeliling kita. Ini 3 faktor yang menghalangi kita menerima berkat dari Tuhan. Saya rindu saudara semuanya hidupnya dalam berkat. Aliran berkat turun dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Kita sudah belajar memang Tuhan memberkati kita berdasarkan kesanggupan. Tuhan memberkati kita berdasarkan karakter. Tetapi ada yang ketiga, kalau kesanggupan kita nggak nyampe, karakter kita nggak nyampe, Tuhan masih punya jalan yang ketiga, yaitu apa? Iman kita yang kepada Dia, pewahyuan, pernyataan yang Tuhan beri tentang siapa diri Dia, itu yang memungkinkan kita untuk menerima apa yang Tuhan sediakan melalui apa? Tangan kemurahan Tuhan. Kalau kesanggupan kita nggak bisa ngambil itu. Karakter kita nggak bisa meraih itu. Biarlah kita punya iman. Kemurahan Tuhan yang memberikan buat kita. Karena kemurahan adalah kita menerima apa yang nggak patut untuk kita terima. Tapi Dia tetap berikan itu. Dia memberikan apa yang tidak patut kita terima. Karena kita nggak memenuhi syarat. Syarat kesanggupan, syarat karakter. Mungkin saudara, seperti siapa? Penjahat yang ada di sebelah Yesus. Dia menerima saudara, Firdaus. Saudara karena apa? Iman dia, pernyataan dia. Yang mengerti, katakan amin saudaraku. Nah oleh karena itu saudaraku, mujizat kesembuhan itu terjadi ketika seseorang bisa mengarahkan fokus hidupnya dari keadaan, apa kata dokter, gejala-gejala sakit dalam diri dia, omongan orang ke Tuhan. Seringkali kan kalau apalagi saudara sedang sakit COVID nih. Saudara kan lihat orang COVID meninggal. Omongan orang begini. Keadaan diri saudara panas, pusing semua. Ini kan membuat apa saudara? Lama-lama kita jadi tenggelam di dalam ketakutan kita. Yang akan membawa kepada apa? Penyakit makin parah. Tapi Tuhan mau arahkan dia. Ketika kita bisa berfokus, lihat dia. Lihat ya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Saudara bisa mengarahkan fokus perhatian ke Tuhan dengan apa? Nyanyi. Buka suara nyanyi. Seperti tadi kita nyanyi. Karena gini, Mazmur 22 ayat 4 katakan apa saudara? Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Waktu saudara dan saya naikkan. Dia hadir saudara. Waktu dia hadir, dia akan bersihkan pikiran kita untuk arah ke dia. Waktu kita bilang, di sini jadi apa? Lega, ada damai sejahtera, ada ketenangan. Saudara, apa yang terjadi? Benih-benih iman Tuhan taruh. Benih iman kalau udah lengkap, saudara, maka apa yang terjadi? Mujizat kesembuhan terjadi. Jadi nyanyi, saudara nyanyi. Ketika saudara takut, saudara khawatir, sedih, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Itu untuk iman, untuk disembuhkan ya. Mungkin saudara sedang bergumul dengan masalah keuangan dalam pekerjaan atau dalam bisnis saudara. Saudara kumpulkan ayat-ayat saudaraku yang bisa yang tentang
Bagaimana terobosan keuangan, mukjizat pelunasan utang. Itu kan sering saya khotbahkan itu. Saudara dengar lagi pengajarannya, saudara baca lagi ayatnya. Lalu saudara mulai naikkan nyanyian-nyanyian. Saudaraku yang sebenarnya saya percaya ketika iman kita sudah lengkap, maka mukjizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena, kita bisa mengarahkan fokus pikiran kita. Dengan cara apa? Baca. Sekali lagi saya mau bilang, baca Alkitab, renungkan, baca ulang-ulang dan didoakan. Salah satu contohnya gini, saudara pikirkan. Sekali lagi pikirkan gini, masukin. Ya, sakit penyakit datangnya dari iblis. Jangan bilang, ini nih Tuhan nih yang ngasih saya penyakit. Karena saya dosanya udah kebanyakan dikasihlah penyakit. Ya enggak gitu saudaraku. Firman bilang, saudaraku justru Yesus itu ya saudara menyembuhkan orang-orang sakit yang dirasuk oleh setan. Jadi penyakit itu datangnya dari siapa? Dari iblis. Itu Kisah 10 ayat 38. Yang kedua, Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Salah satu pekerjaan iblis adalah apa? Ya kan? Membawa sakit penyakit. Dihancurkan pekerjaan ini saudara. Yang percaya katakan amin. Tanamkan ini saudaraku. Nah, Tuhan Yesus telah membayar lunas di atas kayu salib oleh bilu-bilu. Tadi kita udah doa. Saya doakan itu. Sesuai dengan firman doa kita saudaraku yang kasih Kristus. Ya kan? Terus yang keempat, perhatikan gini. Jangan taruh di pikiran bahwa Tuhan tuh memang maunya aku sakit. Maunya aku nih bangkrut. Jangan punya pikiran segitu. Itu pikiran yang salah. Saya harus tahu. Kalau pikiran kita benar. Sesuai dengan selaras dengan firman Tuhan. Maka hidup kita akan benar. Sehingga apa ya? Aliran berkat Tuhan akan mengalir masuk dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang benar adalah apa? Tuhan sungguh-sungguh mengendaki kita sehat. Baik-baik keadaan kita. Katakan amin saudaraku. Ya, ini dasar firmannya ada. Matius 8 ayat 23. Ya surat 3 Yohanes. Aku mengendaki supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat. Seperti jiwamu baik-baik dan sehat-sehat. Katakan amin saudara. Jadi taruh di sini saudaraku. Ya, karena gini. Kesanggupan kita untuk fokus. Maukah kamu sembuh? Tuhan bilang pertama. Untuk memunculkan yang namanya iman dan pengharapan. Untuk disembuhkan, itu pertama. Yang kedua adalah, saudara, supaya kita punya fokusnya bukan ke penyakit, bukan ke gejala-gejala penyakit yang kita rasakan, ngeluh terus, ngoceh terus, ngomong terus, dengerin, mikirin orang punya omongan, atau dengan keadaan. Tidak, Tuhan mau kita fokus ke Dia. Kesanggupan saudara menatap Yesus, berfokus pada Yesus. Hal itu dapat mengaktifkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Kalau kita bisa lihat Yesus, Tuhan, bukankah engkau masih punya, bukankah engkau masih memberikan saya tugas untuk saya bisa selesaikan. Bahwa penyakit ini tidak akan pernah mendatangkan kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahwa penyakit ini sungguh ya Tuhan sangat melemahkan saya. Ya kan, saya ingin lebih produktif. Tuhan berikan saya sehat supaya saya bisa melayani Tuhan. Wah, ini keren. Kalau kita bisa fokus sana, apa yang terjadi saudara? Maka kuasa Roh Kudus. Siapa Yesus menurut saudara? Kalau kita Natal, saya suka jelaskan tentang Yesus itu menurut kitab Nabi Yesaya itu siapa? Nabi Yesaya menjelaskan Yesus itu adalah disebut orang apa? Penasehat ajaib. Kita datang ke Dia. Siapa Yesus menurut saya, saudara? Itu akan menentukan bagaimana kehidupan kita. Kalau kita nggak tahu apa-apa, kita lagi nggak tahu apa yang harus kita buat, kita doa, kita nyembah, kita doa Tuhan. Aku kenal Engkau sebagai penasehat yang ajaib. Beri saya nasihat dan tuntunanmu ya Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Katakan amin. Yang kedua, Engkau Allah yang perkasa. Artinya apa? Penyakitku, Engkau lebih besar dari penyakitku. Engkau lebih besar dari kesulitanku.
Engkau lebih besar daripada masalahku. Engkau lebih besar kuasanya dari orang yang sedang mengancam aku. Karena Engkau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Katakan amin. Yang ketiga, Engkau Bapa yang kekal. Sejahat-jahatnya aku, sedalamnya aku sudah jatuh. Sedalamnya aku sudah gagal. Tapi Engkau tetap Bapa buatku. Aku kenal Engkau Bapa yang akan mengulurkan tangan kemurahan-Mu untuk angkat aku. Dia Bapa. Dan Kau akan gendong aku ketika aku tidak kuat untuk melangkah, untuk berjalan. Engkau bukan cuma mau tuntun ketika aku lelah, aku capek Tuhan. Engkau mau gendong aku karena Engkau adalah Bapa yang kekal. Sekarang aku capek Tuhan. Aku udah tahu apa yang harus aku buat. Tapi aku tahu, aku kenal Engkau Bapa yang kekal. Engkau penasehat ajaib. Engkau Allah yang perkasa. Beri aku damai sejahtera. Karena aku kenal Engkau Yesus. Engkau adalah Raja damai buatku. Doa saudara, doa seperti ini adalah doa untuk kenapa kita harus sungguh-sungguh kenal Tuhan. Ini yang harus kita kenali Tuhan kita. Kalau semakin dalam kita kenal siapa Tuhan kita, semakin dalam penyembahan kita. Semakin dalam, semakin efektif doa kita. Dan saya akan melihat terheran-heran. Kemurahan Tuhan akan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saudaraku, kenapa Tuhan mau ngomong? Kenapa Tuhan bicara? Maukah kamu sembuh? Tuhan mau merubah paradigma. Paradigma itu apa? Saudara, pola pikir. Karena gini, hidup kita tidak akan pernah bisa berubah. Cara bicara kita nggak bisa berubah. Kita mau ngambil keputusan, gaya hidup kita nggak pernah bisa berubah. Sampai paradigma kita berubah. Saya mau kasih tahu saudaraku. Kenapa kok Tuhan berkata kepada Musa, kamu akan jadi Tuhan bagi Firaun. Kamu jadi Tuhan bagi Firaun. Terus menerus Tuhan bicara sama Musa, kau jadi Tuhan buat Firaun. Kenapa? Tuhan mau merubah paradigma Musa. Kenapa? Musa adalah budak. Israel adalah budak bagi Firaun. Firaun itulah Tuhan. Mereka budak, ini bangsa budak. Tuhan bilang, kalau kamu tetap punya mentalitas budak, paradigma budak, engkau gak akan bisa lawan Tuhanmu. Tapi yang sebaliknya adalah, kau ini Tuhan. Kau ini Tuhan buat Firaun. Kalau kau Tuhan atas Firaun, kau punya otoritas di depan Firaun. Ketika engkau bilang, tulah turun. Tulah turun. Ketika kau bicara, perintah, Firaun akan turut. Dan terbukti saudara, Musa berhasil membawa bangsa budak. Saudara, yang diubah bukan jadi budak, tapi jadi Tuhan buat Firaun. Mereka bisa bebas. Nah, Tuhan juga mau ubah paradigma daripada si lumpuh ini. Paradigmanya adalah bahwa tidak pasti kapan bisa sembuh. Kalau toh datang kesembuhan, harus jadi orang nomor satu. Hidup selalu ngomongnya nggak pasti. Kalau saudara hidup dalam ketidakpastian, selalu inferior, nggak mungkin aku menang, nggak mungkinlah aku nih gini. Kita nggak akan pernah bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Nggak akan pernah bisa menerima yang namanya kemurahan Tuhan. Tuhan mau rubah, bukan karena kesanggupanmu, bukan karena karaktermu. Tetapi kalau engkau bisa mendengarkan baik-baik perintahku dan kamu lakukan, kemurahan Tuhan akan turun dalam hidup kamu. Yang ngerti katakan, bukan karena kesanggupanmu, bukan karena karaktermu, tapi ketika engkau sedang bisa mendekat sama aku dan dengarkan suaraku, dengarkan perintahku, kamu lakukan, maka itu akan mengatasi daripada kesanggupan dan karaktermu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Saya berdoa, biarlah hari ini Tuhannya bilang sama si lumpuh, sekarang kamu bangun, angkat tilammu dan berjalan. Waktu dia bangun,
Dia angkat tilam, orang lumpuh itu berjalan. Dia nggak usah jadi orang yang nomor satu. Saudara, dia nggak perlu jadi orang yang baik. Cukup dengarkan dan lakukan. Dia terima itu. Itu namanya kemurahan Tuhan. Katakan sama saudara, saya mau hidup dalam kemurahan Tuhan. Saudara mau tinggal di rumah Bethesda, di rumah kemuliaan, dekat sama Tuhan. Dengarkan dia, lakukan itu. Kemurahan Tuhan turun dalam hidup saudara. Yang mengerti kata amin saudaraku, mungkin kita tidak punya kesanggupan untuk menerima itu. Karakter kita gak memenuhi persyarat untuk terima itu. Tapi saudara, ketika saudara dan saya berkata, Tuhan aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tutup mata saudaraku. Aku percaya kepadamu Tuhan. Katakan saya, aku percaya padamu ya Tuhan. Aku percaya padamu. Aku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Tidak yang mustahil. Hari ini yang kau berkata, maukah aku sembuh? Aku mau sembuh ya Tuhan. Aku mau sembuh Yesus. Pulihkan ya Tuhan Yesus. Pulihkan hidupku. Pulihkan ya Tuhan. Jamah setiap anak-anakmu ini. Aku mau tinggal dalam rumah kemurahan-Mu ya Tuhan. Rumah kemurahan. Rumah kemurahan Bethesda. 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 Biar kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Dan kelak aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari saudara terus doa saudara. Doa dan minta sama Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima saudara mujizat ini. Terima mujizat ini. Angkat tilammu, bangun. Angkat tilammu, berjalanlah. Bangunlah. Angkatlah tilammu, berjalanlah. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita siapkan perjamuan kudus. Mari. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita dan persoalan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dulu berkata, cawan indah perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini
ke surga untuk menerima berkat. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.